Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sugeng sonten kagem sederek-sederekku semua atau sedulur-sedulurku semua dimanapun Anda berada ya. Jumpa lagi dengan saya atau channel saya Turipman ya, di Duku Gepengan, Kondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Semoga saja saya dan Anda sekalian dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan, kemakmuran dan kelimpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam jumpa kali ini atau di sore hari ini saya sedikit akan berbincang atau mengulas sedikit tentang merangsang pembuahan ya. Dalam versi saya ini, teman-temanku dan sahabat-sahabatku semua, versi pembuahan itu mempunyai 5 tips atau 5 cara untuk merangsang pembuahan ya. Adapun sebagian cara merangsang pembuahan yaitu sudah ada pada video yang lalu ya, yang kemarin, yaitu di video yang 7 cara merawat pohon durian. Nah, sekarang adalah 5 tips merangsang pembuahan. Ini berlaku untuk buah apa saja, tidak hanya durian, tetapi juga buah alpukat, buah mangga, buah sawo dan selain baginya. Maaf ya sob ya, ini lagi santai berarti sambil ngerokok. Adapun 5 tips tersebut, yang pertama adalah yaitu bagian yang terpenting adalah investasi matahari atau transportasi matahari ya. Jadi matahari itu memang sangat dibutuhkan, yaitu sinar matahari dalam prosesi pembuahan dan pembungaan itu memang sangat dibutuhkan apabila memang pohon durian atau pohon buah-buahan itu memang sudah waktunya untuk berbuah. Nah, jadi yang pertama adalah investasi matahari. Yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan itu bisa merangsang pertumbuhan karena pohon itu setelah memakan unsur hara atau baik makro maupun mikro secara optimal dan maksimal, maka akan terjadilah prosesi pembuahan atau pembungaan dan akhirnya menjadi buah. Yaitu pemupukan juga sangat penting untuk pohon kita yang kita inginkan sudah mau berbuah, karena tanpa pemupukan ya mungkin walaupun sudah waktunya berbuah nanti bunganya bisa rontok atau sudah menjadi pentil-pentil yang mungkin segini-segini bisa juga rontok. Nah, dalam pemupukan itu bisa dilakukan rollingnya itu biasanya kalau petani yang sungguhan itu bisa 3 kali sampai 4 kali dalam 1 tahun ya. Maka harus diperhatikan juga pemupukannya selain investasi matahari. Dan yang ketiga adalah pemangkasan. Nah, ini juga sudah ada di tips-tips yang kemarin, yaitu 7 tips merawat. Sekarang ada lagi juga untuk pembungaan atau pembuahan pohon buah. Pemangkasan atau pruning, istilah kata ngetrennya. Pruning itu juga untuk bisa merangsang cepatnya batang atau dahan itu mengeluarkan bunga, karena otomatis setelah matahari itu banyak masuk secara keseluruhan, mungkin bisa 90% atau 80%, itu nanti cabang-cabang atau dahan-dahan itu akan menjadi cepat kekar, cepat menua dan akhirnya cepat berbunga. Nah, yang keempat adalah
yaitu setelah 1 investasi matahari, 2 pemupukan, 3 pemangkasan, dan yang keempat adalah stressing air. Stressing air itu kadang juga dilakukan oleh orang-orang atau sahabat-sahabat kita yang menginginkan pohonnya itu berbuah. Itu ditunggu beberapa hari, 2 minggu atau 3 minggu, tidak disiram lah. Nanti begitu seakan daunnya itu kayak sudah sudah melayu, itu baru disiram beruyuknya, itu nanti bisa menimbulkan pembungaan dan akhirnya bisa menjadi buah. Stressing air itu memang juga kadang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, tapi tentu saja yang dilakukan seperti itu tentunya pohon yang memang sudah berumur ya. Nah, kalau misalkan baru beberapa hari tanam atau beberapa tahun tanam dari ukuran 60 cm atau 70 cm, mungkin baru 2 tahun 3 tahun, ya tetap saja belum layak untuk dibuahkan. Dan yang kelima adalah itu warisan leluhur nenek moyang kita, dan saya juga sering dikasih tahu oleh orang tua kita. Tentu saja sahabat-sahabatku semua dan teman-temanku semua itu tahu yang nomor 5 itu. Apa yang nomor 5? Yang nomor 5 adalah pelukaan. Biasanya itu pelukaan itu dilakukan pada batang pokok atau pohonnya, bukan di cabang-cabangnya ya. Nah, ini cara yang kelima ini adalah warisan leluhur kita dari zaman dahulu kala. Itu banyak yang mengasih tahu sama anak cucunya kalau menginginkan nanti buahnya agak lebat atau bunganya agak lebat itu harus dilukai. Kadang ada yang cuman dicoel-coel, kadang ada yang dikerat muter, tapi jangan sampai kayunya. Nah, kalau nanti sampai kayunya itu namanya juga disebut dikelabang, nanti malah bisa menimbulkan kematian pada pohon. Makanya kadang ada yang cuman dicocol-cocol, muter gitu. Kadang ada yang seperti dikerat itu, tapi tidak sampai pada pohonnya atau kayunya. Nah, fungsinya melukai itu supaya tidak terlalu banyak kadar air. Jadi airnya nanti lendir-lendirnya itu pada keluar dan akhirnya nanti bisa menimbulkan pembungaan atau pembuahan pada pohon kita. Nah, itulah teman-teman 5 tips atau cara stressing pembuahan atau pembungaan. Moga-moga ada manfaatnya, semoga bisa dipahami dari 1 hingga 5, dan kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan-pembahasan yang mungkin lebih bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di subscribe juga like-nya ya sobat-sobatku semua.